Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini aku mau bercerita. Kenapa sih ke Malaysia? Kok bisa ke Malaysia? Gimana cara daftarnya? Dan berapa pendaftarannya? Nah, berhubung pertanyaan itu tuh banyak banget dari kalian yang tanya, jadi aku mau bikin videonya buat jawabin pertanyaan kalian semua. Jadi tonton terus ya channel aku di Al-Abhar Channel. Jangan lupa tonton kalau kalian ingin tahu ceritanya, karena dengan modal 0 rupiah kalian bisa berpenghasil 4 juta sampai 8 juta. Perlu diingat, nyesel kalau kalian nggak nonton, khususnya para wanita. Kenapa sih aku kerja di Malaysia? Sebenarnya tuh aku bukan pengangguran, tapi karena ada keinginan aku untuk merantau. Karena sebenarnya aku tuh kerja di PT Carsalina Hermesindo, itu deket banget sama rumah, cuma 6 menit pakai motor. Tapi pingin banget kan kayak perantau lagi, tapi emang belum Allah takdirkan, karena udah cari kerja di daerah Tangerang, habis itu Cikarang, terus yang lainnya, tapi belum lolos gitu. Ya udah, pas denger ada peluang masuk ke Malaysia, langsung aku tuh cari informasi. Terus pas udah dijelasin semua sama Mbak Nur Hikmah, itu namanya kan, langsung deh aku inget semua apa yang dia katakan itu kan. Terus sampai di rumah tuh aku mikir gitu kan. Terus akhirnya ada tuh terbesit, wah aku juga pingin dong ke Malaysia, gajinya juga lumayan oke, kayaknya untuk peluang masuknya juga lumayan. Nah lanjut, aku tuh cari informasi di Facebook. Kemudian kata Mbak Nur Hikmah tadi kan, dia dulu itu daftar lewat BKK SMK-nya dia. Terus aku tuh cari SMK yang dulu dia sekolah, habis itu aku cari SMK lain. Dan ini beneran tantangannya menurut aku tuh kayak melatih mental gitu, karena aku tuh bukan lulusan dari sekolah Jawa gitu loh, aku kan dari luar Pulau Jawa gitu. Jadi kayak pertama bingung, gimana ya kalau sekolah sini tuh kalau kita tanya-tanya gitu kan, gimana responnya, pokoknya kayak takut, grogi gitu lah, takut nggak langsung diusir gitu. Tapi ternyata semua prasangka itu tuh salah total. Jadi aku tanya ke satpam, langsung satpam itu langsung kayak nganterin ke ruang BKK. Langsung deh pas aku tunggu, di situ ada gurunya tuh ramah banget, dia kayak nerangin gitu kan. Aku tanya, dia jawab gitu kan. Terus ditanya deh sama guru itu lah, pas aku nunjukin ijazah aku, gurunya tanya, oh mbaknya bukan dari sekolah Jawa gitu ya? Terus kata aku iya gitu kan. Oh berarti mbaknya KTP-nya bukan KTP Jawa? Aku bilang KTP aku udah KTP Jawa. Nah pas udah tanya jawab udah banyak banget, nggak langsung aku nentuin, oh ya aku daftar di SMK sini aja, lewat BKK sini aja, enggak. Aku langsung cari SMK lain lagi, karena menurut aku tuh mungkin ada yang jauh lebih bagus gitu kan. Dan itu nyampe ada 3 sekolahan yang aku datengin, sebenarnya 4, cuman yang bisa ketemu sama gurunya tuh 3 sekolahan gitu loh. Dan dari ketiga sekolahan itu akhirnya finally aku milih salah satu BKK sekolahan tersebut. Tempatnya itu di SMK Islam Nusantara Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Jadi kalau kalian ingin daftar di situ, dan di situ tuh ada yayasannya juga. Dia yayasannya namanya SMU. Jadi setelah aku udah nentuin di SMK Islam Nusantara, langsung sama bapak pengurus BKK-nya itu langsung dikasih formulir untuk bisa diisi di rumah dan untuk menyiapkan berkas persyaratan. Beberapa hari kemudian aku datang lagi untuk mengumpulkan formulir pendaftaran sama membawa berkas persyaratan gitu. Nah, apa aja sih berkas persyaratan gitu? Yang pertama ada KTP elektronik, kemudian ada
keluarga. Yang kelima ada foto dengan background warna putih berukuran 4x6. Yang keenam itu ada materai 6000, itu ada berapa lembar ya, antara 5 lembar sama 6 lembaran gitulah. Dan semua berkas tadi itu harus asli, bukan fotokopi. Nah, prosesnya apa aja sih Kak? Jadi yang pertama itu kita pengumpulan berkas, itu ada seleksinya juga kan. Kemudian kita cek medikal untuk mengetahui apakah kita punya penyakit. Jadi dalam tahap medikal itu benar-benar serius untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya atau tidak. Kalau kita punya penyakit yang emang serius, jadi kita nggak bisa lanjut untuk mendaftar lagi. Udah kita finish, udah nggak bisa daftar guys kalau kita beneran punya penyakit itu. Kemudian tahap ketiga itu pembuatan paspor. Jadi pembuatan paspor ini tuh ada cerita yang misteri sih menurut aku. Soalnya waktu itu aku lagi kerja shift pagi dan kebetulan pemberitahuannya tuh dadakan guys. Gimana sih dadakan lagi kerja? Jadi waktu pukul 12 waktu makan siang, aku tuh nggak ngambil makan siang, tapi aku minjem motor temen aku buat ke kantor imigrasi. Jadi waktu itu kenapa aku pakai motor temen? Soalnya motor aku diparkir yang emang tempat parkir yang udah tergembok. Dia dibuka itu waktu udah waktunya pulang. Jadi waktu itu pakai motor temen aku ke kantor imigrasi. Terus datang lagi itu jam 3. Bayangin aja, keluar jam 12, datang lagi jam 3 sore. Pas baru masuk ke gerbang langsung dipanggil sama security, langsung disuruh ngadap HRD. Gimana sih, bayangin aja langsung ngadap HRD. Tapi alhamdulillahnya sebelum aku keluar itu aku udah tanya sama leader sama supervisor gimana, karena kan gimana ya mau bohong, tapi ya gimana, akhirnya jujur aja gitu kan. Terus waktu disuruh ngadep HRD itu didampingi sama supervisor. Terus kata supervisor bilang, ya udah jawab apa adanya. Oke lah, jawab apa adanya. Tapi alhamdulillah, dah yang waktu di sini tuh bener-bener kaget karena dulu dengar banyak orang yang langsung dipecat, langsung dipotong gaji, langsung pokoknya bla 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 gitu kan karena melanggar aturan. Tapi aku dari jam 12 sampai jam 3 baru datang ke pabrik. Tapi responnya apa guys? HRD itu kayak dukung gitu loh. Ya udah, kalau emang kamu beneran mau ke Malaysia, kamu serius kerja di sana, jangan membuang-buang waktu, kamu terus berusaha. Semoga emang kamu berhasil di sana, semoga kamu jadi orang yang sukses. Gimana sih guys? Jadi aku tuh nggak dapet SP, bukan surat peringatan, tapi support beneran, bener-bener kayak nggak nyangka dapet support dari HRD karena dia tahu. Mungkin karena itulah buah dari kejujuran kan. Yang keempat adalah tes. Jadi waktu itu aku tes di Bekasi. Aku kesana rame-rame dari cabang Batam, ketemu sama orang-orang dari cabang lain-lain kayak dari Cirebon, kemudian dari Bandung, kemudian dari mana-mana. Itu ratusan orang. Di situ kita tes di PT yang sekarang aku kerja, dan itu yang terpilih 50 orang guys, 50. Dan ada cerita lagi, sebelum ngelakuin tes, berangkat tes ke Bekasi, pas aku lagi shift malam, aku bilang sama supervisor aku, Mas, kayaknya aku resign aja. Aduh, gimana sih? Karena waktunya itu gak bisa ditentuin. Kalau aku tes ke Bekasi, aku pulang, aku gak tahu lagi. Sedangkan kalau di pabrik aku yang dulu, dia itu gak boleh kebanyakan cuti gitu loh. Jadi daripada aku nanggung banyak resiko, lebih baik aku langsung resign aja gitu kan. Jadi kayak lebih enak aja ngatur waktu. Nah, waktu nunggu tesnya ini bener-bener deg-degan, soalnya agak lama juga kok nggak datang ininya kabarnya. Terus alhamdulillah ternyata lolos di Sony. Kemudian tahap selanjutnya adalah nunggu visa turun. Itu lumayan lama juga sih, lontang-lantung di rumah kayak nggak jelas gitu. Pemberangkatan PAP, jadi pembekalan akhir pemberangkatan. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar calon PMI, maksudnya pekerja migran Indonesia itu mempunyai
kesiapan untuk bisa kerja di Malaysia, kemudian mempunyai pengetahuan, kemudian kalau kita mempunyai masalah-masalah itu kita bisa lapor kemana, kayak ke kedutaan gitu kan. Ya pokoknya gitulah, kita tuh dikasih kayak pembekalan yang bener-bener mateng gitu. Selanjutnya menunggu jadwal penerbangan, tapi waktu itu aku udah berada di Bekasi di asrama gitulah, nunggu sekitar 1 mingguan gitu. Dan ternyata jadwal terbangku itu tanggal 5 Desember guys. Jadi dari keseluruhan aku nunggu itu dari bulan apa ya, Juli aku udah mulai daftar, Agustus, September, Oktober, November, Desember gitulah. Lumayan lama. Berapa sih gajinya kok nyampe ke Malaysia? Emang banyak gitu. Jadi aku kasih tahu di sini itu gajinya itu cuma 1.200 ringgit, dia sekitar 4.19. Dia baru naik guys, basicnya tuh baru naik jadi 1.200. Sebelum tuh 1.100 apa ya. Nah kalau dibandingin dengan Indonesia, dari wilayah Karawang sendiri, dia Karawang itu tuh tertinggi se-Indonesia kalau nggak salah gitu ya, tertinggi itu bisa nyampe UMR-nya 5 juta ke atas. Tapi peluang untuk masuknya ini lebih sulit, peluang masuknya ini kayak terlalu apa ya, kriterianya tuh terlalu sulit banget buat untuk aku capek, yang kayak kita yang perempuan-perempuan yang pakai gamis gitu kan. Apalagi Indonesia tuh terkenal dengan main sogokannya. Kayak aku kan pingin dengan cara yang murni tanpa uang gitu. Meskipun uang keluar, tapi itu bukan untuk menyogok, tahu gak? Tapi kalau kita sama lembur, alhamdulillah kok gajinya bisa nyampe 8 juta. Bahkan kemarin bisa bulan Oktober hampir mau 10 juta. Alhamdulillah enggak sih. Jadi kalau yang ini aja gampang banget masuknya, kenapa harus nyogok? Gak halal banget gitu kan, gak barokah banget. Kan banyak kan akhir-akhir ini yang lewat jalur sogokan gitu. Jadi aku di sini kerjanya itu 5 hari, jadi Sabtu Minggu tuh libur. Kerjanya itu 8 jam, kemudian apa lagi? Kalau misalkan sama lembur ya kerja 12 jam. Waktu pertama kali aku ke Malaysia, aku langsung ke Pulau Pinang. Di sana malah cuma 4 hari kerja aja, cuma sampai hari Kamis. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu cuti. Tapi kemudian cuma 1 bulan aku dipindahin ke Kuala Lumpur, 5 hari kerja. Jadi pendaftarannya itu bayar berapa sih? Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian, kalau aku ini gratis alias 0 rupiah, aku tidak dipungut biaya sepeser pun. Aku dari cabang Batang, SMU Batang, itu sama Pak Rido namanya. Dia bener-bener menurut aku oke banget. Soal Purwokerto, dia nyediain bus, habis itu ke Bekasi, dia nyediain bus, habis itu dikasih makan di sana, habis itu ke Purwokerto lagi, habis itu ke Tangerang, pokoknya ke Bekasi lagi, pokoknya bolak-balik itu 0 rupiah, beneran alhamdulillah. Jadi di sini aku cuma ngasih informasi ke kalian mengenai pendaftaran ke Malaysia, kerja di Malaysia ini kayak apa prosesnya gitu. Gak ada niatan sedikit pun buat aku untuk pamer gaji ataupun pamer yang gimana-gimana yang buat kalian kayak iri atau enggak kalian berpikir buruk. Itu bener-bener bukan niatan aku pamer gitu, pokoknya nggak ada nih. Nah untuk kalian yang ingin bertanya lebih detail, silahkan kalian komen, bisa juga lewat pribadi gitu kan kalau yang udah kenal. Dan untuk kalian terus berjuang, karena rezeki kita juga nggak sama, kita pasti punya jalurnya masing-masing yang udah Allah siapkan. Jadi terus semangat aja, jangan nyamain kita dengan mereka, karena itu bakal susah. Kita punya kemampuan kita sendiri, itu kita sendiri. Kalau menurut kalian video aku ini itu bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian, tolong di-share, didukung biar lebih berkembang lagi ya. Sekian.
Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.